Singapura salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Cuma yang jadi soal, Indonesia selalu mengalami defisit dalam neraca perdagangan sejak tahun 2008 dengan Singapura. Nilai impor Indonesia selalu lebih besar ketimbang ekspornya. Melihat itu, Prabowo kemudian bakal mengambil langkah strategis untuk menghentikan ekspor gas, yang mana Singapura selama ini sangat bergantung pada impor gas dari Indonesia. Oke, jika Prabowo mengambil langkah berani ini, apakah akan mengubah dinamika hubungan kedua negara? Karena sejauh yang kita tahu, hubungan Indonesia dan Singapura sangat erat dan saling menguntungkan. Dan ini sudah berlangsung sejak lama, sejak abad ke-7. Singapura pada abad ini adalah bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Dulu, orang mengenal Singapura sebagai Temasek yang berarti kota laut. Tapi ketika Sriwijaya mengalami kemunduran, Singapura jadi rebutan antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Siam dari Thailand. Menurut Kitab Negara Kertagama, Temasek disebut sebagai wilayah bawahan Majapahit. Raja terakhir yang memerintah Singapura adalah Parameswara atau Sultan Iskandar Shah sebelum ia dipaksa mengungsi. Di era modern, kedekatan kedua negara tetaplah kental. Dari tahun ke tahun, Indonesia dan Singapura membina hubungan kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Hubungan ini ditandai dengan kerjasama ekonomi yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura secara konsisten jadi investor asing terbesar di Indonesia. Bahkan, Singapura jadi negara dengan investasi terbesar di Indonesia di tahun 2024. Jumlahnya itu mencapai 20,1 miliar US dollar atau setara dengan 33,5% total investasi asing. Dari segi pariwisata, kedua negara juga saling menguntungkan. Di tahun 2024 saja, ada sekitar 2,49 juta wisatawan Indonesia yang mengunjungi Singapura. Begitu juga sebaliknya, ada lebih dari 1 juta wisatawan Singapura yang mengunjungi Indonesia. Selain tujuan bisnis, wisatawan Indonesia tertarik ke Singapura, sebagian besar untuk wisata belanja, wisata kota, dan pulau resort dengan taman tema, kebun binatang, museum, dan kebun. Sementara orang-orang Singapura tertarik ke Indonesia sebagian besar untuk alam dan budaya. Bali dan pulau tetangga Batam yang sangat populer di kalangan wisatawan Singapura. Kerjasama antara Indonesia dan Singapura juga meliputi beberapa bidang, termasuk kesehatan, pertahanan, dan lingkungan hidup. Meski melakukan hubungan bilateral yang baik antara kedua negara, kalau kita lihat data yang mengeluarkan Badan Pusat Statistik, seperti yang sudah disebutkan tadi, Indonesia selalu mengalami defisit dalam neraca perdagangan dengan Singapura. Tahun 2023 misalnya nilai ekspor Indonesia ke Singapura mencapai 12,61 miliar US dollar, sementara nilai impor Indonesia dari Singapura mencapai 18,4 miliar US dollar. Perbedaan defisit ini bahkan hampir setengahnya. Komoditas ekspor utama Indonesia ke Singapura padahal sangat banyak, baik itu dari sektor migas sampai non-migas. Ada BBM minyak mineral, minyak hasil penyulingan. Kemudian diikuti mesin dan peralatan serta suku cadang listrik. Semisal juga kebutuhan gas Singapura yang 60% merupakan pasokan dari Indonesia. Tapi Singapura membelinya dengan harga yang lebih murah daripada harga jual konsumsi di dalam negeri. Sementara impor Indonesia juga sama, didominasi BBM dan minyak mineral dan mesin listrik. Indonesia bahkan mengimpor BBM sekitar 54% dari Singapura. Ada ketergantungan yang cukup besar untuk produk-produk ini. Barang yang diperdagangkan sebenarnya sama, tapi kenapa ada defisit yang cukup jauh? Jawabannya, karena perbedaan nilai. BBM misalnya, Indonesia harus membeli dari Singapura dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini yang kemudian menyebabkan defisit perdagangan Indonesia meski barang yang diperdagangkan itu sama. Itu pun, kalau kita bicara rekam jejak perdagangan Indonesia dengan Singapura, ekspor dalam 10 tahun terakhir jumlahnya sudah cukup banyak berkurang. Seperti pada tahun 2022, jumlah ekspor Singapura mencapai 14,3 miliar US dollar, kemudian turun menjadi 12,6 miliar US dollar di tahun 2023. Untuk itu, pemerintah terus memperbaiki neraca perdagangan dengan mengendalikan impor secara selektif dan mempermudah perizinan ekspor. Salah satu strategi Indonesia untuk memberikan nilai tawar ke Singapura adalah dengan kebijakan pemberhentian ekspor gas. Hanya saja, dari sejak isu kebijakan ini digaungkan, Indonesia tidak benar-benar melakukannya. Semisal, pada tahun 2020, Indonesia mengambil kebijakan untuk menghentikan pasokan gas bumi ke Singapura pada tahun 2023,
setelah habis kontrak untuk pemanfaatan gas di dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri di Sumatera dan Jawa. Tapi, pada tahun 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, justru mengambil kebijakan memperpanjang kontrak ekspor gas ke Singapura sampai tahun 2028. Perpanjangan ini merupakan perpanjangan dari sebelumnya yang telah berlangsung selama 20 tahun. Perpanjangan kontrak ekspor gas selama 5 tahun mempertimbangkan kondisi stok gas yang bisa dikirim. Meski tetap mengekspor, jumlahnya dipangkas sampai 40%. Alasannya, dengan memperpanjang kontrak ekspor gas ke Singapura, diyakini akan menguntungkan dari sisi pendapatan negara, sekaligus menjaga hubungan diplomatik antar negara sahabat. Tapi di sisi lain, tentunya kebutuhan gas dalam negeri otomatis tersendat dan akan semakin menghambat potensi hilirisasi gas. Tapi bagaimana jika pemerintah benar-benar mencabut ekspor gas ke Singapura? Tentunya, Singapura akan mengalami tekanan untuk mendapat sumber alternatif. Untuk bisa mencukupi kebutuhan listrik, Singapura sangat bergantung ke pembangkit listrik tenaga gas alam dan pemasok terbesarnya saat ini adalah dari Indonesia. Gas ini dipasok lewat pipa dari 2 sumber gas alam Natuna Barat dan Gresik, Sumatera dalam bentuk PNG dan tentunya dengan harga yang lebih murah. Kendala dalam penyaluran gas tentunya rentan membuat Singapura mati lampu yang membuat harga listrik naik. Seperti yang terjadi pada tahun 2021. Di mana pasokan gas ke Singapura berkurang 16-20% yang membuat harga grosir listrik di Singapura naik. Hal kemudian menyebabkan terjadinya krisis energi di Singapura. Nah, jika pemerintah mencabut gas ke Singapura, krisis energi bakal kembali terjadi di Singapura. Hal ini tentunya akan berefek pada hubungan baik kedua negara. Tapi jika dilakukan, industri dalam negeri berpotensi mengalami kenaikan harga gas akibat keterbatasan pasokan. Singapura mungkin akan memboikot jalur transit barang komoditas antara Indonesia-Cina. Untuk menghindari potensi ini, pemerintah mulai berencana membuka jalur ekspor baru tanpa melalui Singapura. Tujuannya, Indonesia tidak ingin terus-menerus jadi feeder lalu lintas pelayanan ke Singapura. Dengan begitu, Indonesia bisa dengan leluasa melakukan pembatasan ekspor gas. Selain mengamankan pasokan gas dalam negeri, Indonesia bisa mengembangkan industri panel surya dengan Singapura yang nilainya itu mencapai 308 triliun. Bagi Singapura, kerjasama ini mengamankan pasokan listrik bersih. Sementara itu bagi Indonesia, sangat penting untuk mengamankan pangsa pasar dan landscape ekspor energi. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Ruslani, sudah melakukan pertemuan dengan Singapura. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas kondisi geopolitik serta potensi investasi di sektor infrastruktur, kesehatan, kawasan industri, energi baru terbarukan, pendidikan, ketahanan pangan dan manufaktur. Bukan cuma itu, Indonesia jadi punya bargaining untuk mempromosikan IKN sebagai langkah menarik investor, antara lain dengan mempromosikan peluang investasi, terutama ke Temasek Holdings. Nah, jika kebijakan pencabutan ekspor gas bisa diimplementasikan, pertama, ketersediaan energi di dalam negeri tentunya akan lebih terjaga. Secara jangka panjang, kebijakan ini akan memperkuat industri nasional agar lebih kompetitif di pasar global. Kalaupun Indonesia memilih mengekspor, yang diekspor adalah hasil hilirisasi gas, bukan bahan mentah. Jika industri berkembang, pendapatan negara bisa tetap terjaga meski ekspor gas dikurangi. Oleh karena itu, optimalisasi sumber energi domestik akan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi nasional. Dan dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia yang sebelumnya mengalami defisit dagang bisa berubah jadi surplus. Namun, jika ekspor gas tidak segera dihentikan, industri dalam negeri berpotensi mengalami kenaikan harga gas akibat keterbatasan pasokan. Pasokan dalam bentuk LNG juga lebih mahal dibandingkan gas pipa, yang dapat membebani pelaku usaha. Ujung-ujungnya, Indonesia bisa jadi harus impor gas dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Maka, orientasi kita sekarang harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan kemandirian energi, Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak eksternal, yang berarti stabilitas nasional lebih terjamin dalam menghadapi tantangan global. Dalam langkah ini, Indonesia tidak hanya memperkokoh kedaulatan energi, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam dinamika geopolitik energi di Asia.